Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azzana Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-37 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab akhir di Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah ta'ala. Wa an Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sami'tu, saya mendengar Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-abda, pada seorang hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yang kaya, al-khafiyya, yang menyepikan diri, yang menyembunyikan diri. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas: pertama, kedudukan sifat cinta buat Allah dan buat makhluk. Artinya Allah memiliki sifat cinta, makhluk pun juga memiliki sifat cinta. Kesamaan penyebutan boleh, karena memang Allah telah menetapkannya. Adapun bagaimananya, Allah enggak sama dengan makhluk. Karena Allah telah menjelaskan, semisal ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jelas Allah menetapkan dirinya punya sifat, punya nama As-Sami, punya nama Al-Basir, zat yang Maha melihat, Maha mendengar. Allah menetapkan dirinya, itu ayatnya jelas gamblang. Sementara manusia pun juga kita bisa buktikan, kita pun juga mendengar, kita pun juga melihat. Lalu apa makna laisa kamitslihi, enggak ada sesuatu yang semisal Allah? Jawabnya caranya. Cara mendengar, melihat Allah enggak sama dengan cara mendengarnya model makhluk. Makhluk mendengar, melihat sebagaimana kenyataan yang ada, seperti apa? Ya bisa dibuktikan sendiri. Adapun mendengar, melihatnya Allah sesuai dengan keagungannya, tidak boleh disamakan dengan makhluk, dan kita tidak usah menanyakannya. Karena memang telah jelas tugas kita mengakui dan mengembalikan sesuai dengan keagungannya. Termasuk sifat mencintai.
Berlaku untuk Allah, berlaku untuk makhluknya, caranya sesuai dengan masing-masing. Adapun kalau mencintai makhluk itu bisa didefinisikan, yaitu rasa suka di hati kepada sesuatu. Ketika dekat dengannya dia bahagia, ketika pisah darinya dia susah untuk memperjuangkan kelestariannya, dia siap berkorban. Itu seluk-beluk cintanya makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala mencintai itu penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat. Bukan karena ketergantungan. Akhirnya makhluk nanti bisa mengambil hikmahnya. Karena Allah menetapkan dirinya mencintai, sementara ketika saya mencintai tidak bisa memenuhi, Allah lah yang bisa memenuhi. Apa ya perkara-perkara yang Allah cintai akan saya perbuat sehingga saya nanti akan dicintai oleh Allah. Itu diantara hikmahnya. Akhirnya Allah adalah zat yang maha sempurna. Ketika hamba butuh, Allah memberi. Memang begitulah Allah menggiring manusia dengan kecintaannya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, faidah manusia faham bahwa Allah punya sifat mencintai. Nah, faidahnya apa? Berarti kita dipahamkan. Setelah kita diberitahu, manusia, Allah itu punya sifat mencintai lu. Kamu wajib tahu, kamu harus tahu, Allah itu punya sifat mencintai. Kamu suka akan dicintai. Kalau kamu dicintai oleh makhluk sudah suka, dicintai oleh Allah kan lebih suka. Nah, kita diberitahu dan kita dipahamkan bahwa Allah itu punya sifat mencintai. Dan kita suka untuk dicintai. Nah, ketika manusia memahami Allah itu punya sifat mencintai, itu faidah yang bisa dipetik oleh makhluk apa? Satu, faham bahasanya makhluk itu punya kelemahan. Faham kalau makhluk itu punya kelemahan. Buktinya apa? Ketika seseorang suka kepada sesuatu, bisakah memenuhinya? Aku pengen kajian tahun ini aku kaji. Pomo aku nduwe duit 400 juta, aku ndang daftar, ndang budal. Segera sempurna keislamanku. Gak ada pahala yang pantas untuk yang haji kecuali surga. Aku pengen. Bila saya bisa melaksanakan, seneng banget. Nah, misalnya manusia punya kecintaan, kemauan seperti itu, bila kelakon seweneng, bisakah mewujudkan? Duitnya sopo. Ini memberi petunjuk kepada kita, manusia itu paham kelemahannya. Suka pada sesuatu ternyata nggak bisa mewujudkan. Ini faedah pertama. Faedah nomor dua, mendorong kepada manusia supaya semakin dekat pada Allah Ta'ala. Mendorong manusia supaya semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau manusia sadar punya kelemahan, buktinya punya kemauan nggak bisa mewujudkan, sementara Allah itu memiliki sifat mencintai. Akhirnya manusia didorong, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Kerjakan sesuatu, ya Allah mencintai. Bila Allah sudah mencintai kepada kamu, apa sing dadi kemauanmu nanti akan diberi. Karena Allah itu bila sudah mencintai, nanti apa yang dibutuhkan hamba akan dipenuhi. Dan Allah ketika memenuhi hambanya itu mesti serba mampu. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah itu bila menghendaki sesuatu, Allah itu hanya mengatakan kun, jadilah, akan terjadi.
Jadi faidah yang kedua, manusia memahami Allah itu punya sifat mencintai, manusia akan didorong untuk kembali kepada Allah biar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Besarkan fadilahnya. Berikutnya masuk pelajaran yang ketiga. Perbuatan apa yang dicintai oleh Allah? Hadis yang kita sebutkan di atas, setidaknya ada 3 perbuatan yang dicintai oleh Allah. Makanya ketika manusia pengen dicintai oleh Allah, 3 perbuatan di atas kerjakan. Mendekatlah kepada Allah dengan amal yang Allah cintai. Bila kamu bisa mewujudkannya sehingga kamu dicintai, apa yang jadi kemauanmu akan dipenuhi. Pertama, takwa. Yang kedua, jadi orang kaya. Yang ketiga, orang yang suka menyembunyikan diri. 3 perbuatan di atas itu dicintai oleh Allah. Apa nomor 1? Jadi orang takwa. Apa nomor 2? Jadi orang kaya. Apa nomor 3? Jadi orang yang menyembunyikan diri. Bila itu diperbuat, nanti akan dicinta oleh Allah. Sekarang kita perinci. Takwa itu dicinta oleh Allah, hadisnya jelas. Innallaha yuhibbu at-taqiyya, jelas Allah mencintai kepada orang yang takwa. Takwa itu apa? Usaha menjaga diri. Jangan sampai terkena murka dan siksa Allah dengan mengerjakan perbuatan yang mengantarkan ke surga dan meninggalkan perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Itu takwa. Makanya kita harus cari ilmu syar'i dengan pemahaman yang benar. Perbuatan yang mengantarkan ke surga itu apa? Entah ilmu, tauhid, sholat, keikhlasan, baca Quran, sedekah, dan macam-macam. Kerjakan penuh harap. Khawatir bila tidak diterima, menghambalah dengan penuh cinta pada Allah Ta'ala. Demikian juga perbuatan yang bisa mengantarkan ke neraka itu apa? Jauhi. Mungkin sengaja nggak belajar, akidahnya rusak, ibadahnya ndak ada, akhlaknya buruk, ghibah, namimah, riba, mencuri, korupsi, macam-macam. Itu jauhi. Dengan penuh harap kepada Allah semoga dibantu untuk menjauhi dosa. Penuh waspada, jangan sampai kejebur pada dosa. Ketika meminta kepada Allah Ta'ala, berlindung dengan penuh cinta supaya Allah memenuhi. Nah, itu namanya takwa. Orang bisa kayak begitu mesti dicinta. Yang kedua, kaya. Setidaknya ada 2 makna kaya di sini, al-ghani. Pertama, kaya jiwa. Ini hakikat yang paling utama, sebagaimana pesan Nabi SAW, laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina nafsi alladzi fis sudur. Namanya kaya itu tidak mesti identik dengan bertumpuk-tumpuknya harta. Tapi kaya itu apa? Kaya jiwa. Apa itu? Mengakui kedudukan Allah. Allah itu serba baik. Kebaikan ya Allah berikan modal taat. Keburukan ya Allah tetapkan modal sabar, mengingatkan dosa supaya kembali. Saya ridho kepada ketetapan hukum Allah. Makanya bila saya diberi kenikmatan, saya akan semakin taat. Bila saya diingatkan dengan musibah, berarti saya banyak dosa, kembali saya tobat. Semuanya menggiring kepada saya untuk sabar dan syukur. Karena surga diisi oleh orang yang sabar dan syukur. Nah, orang yang punya jiwa pemikiran demikian itu namanya orang yang kaya. Hatinya lapang, nggak ada yang menyesakkan. Yang ada itu adalah tentram. Ajaban lil mu'min, inna amrohu kullahu
khairun lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min idza asabu sarra fa syakara fa huwa khairun lah wa idza asabu dharra fa sabara fa huwa khairun lah. Amat sangat mentakjubkan pribadi mukmin. Kenapa? Semuanya baik. Allah memberinya kebaikan, dia syukur, tambah takwa, tambah taat. Itu baik. Dapat musibah, ini dari Allah, saya diingatkan punya dosa, digugurkan supaya saya mati nggak membawa dosa, saya ridho, tidak berkeluh kesah. Itu kan juga baik. Itulah hakikat orang yang kaya. Harta bertumpuk, banyak sedekah, sedikit dicukup-cukupkan. Karena cukup itu bukan dengan jumlah, tapi dengan berkah. Makanya neriman, qanaah, nyukup nih, bila cukup dengan cara memberi supaya Allah memberikannya lebih banyak. Semisal Bu Aisyah mau berbuka hanya 2 kurma, ada pengemis, diberikan semuanya. Gimana gantinya? Ya ngombe wae. Ternyata tidak kelaparan, gantinya lebih banyak. Senada dengan itu, sehingga semua kondisi itu adalah serba menguntungkan. Itulah hakikat orang kaya. Lalu makna kaya yang kedua memang kaya materi, dimudahkan untuk mendapatkan harta. Tapi seolah tidak ada yang mampir di rumah bertumpuk-tumpuk tanpa fungsi. Dia segera salurkan. Siapa yang membutuhkan? Aisyah pun juga demikian, mendapatkan pembagian sampai miliaran. Langsung bagi sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Sampai mau berbuka saja, minta kepada pelayannya, tolong disiapkan. Oh sudah habis, tadi kok nggak pesen, sudah saya bagi habis. Bertumpuknya untuk bisa memperbanyak sedekah, sehingga bisa membantu sana, juga termasuk makna dari kaya. Itu juga perbuatan yang sangat disuka oleh Allah. Lalu yang ketiga makna al-khafiyah, yaitu orang yang uzlah dari fitnah, orang yang menyembunyikan diri, maknanya meninggalkan fitnah. Dan Nabi SAW termasuk orang yang paling bagus di dalam sifat khafi, sifat uzlah, sifat menyendiri. Menyendirinya gimana? Ya lihat kondisi. Menyendirinya sholat malam, ya ndelek peteng-peteng. Menyendirinya orang sedekah biar tidak ada riya, ya langsung dilungni sampai yang diberi tidak tahu. Senada dengan itu, tetapi kepada perkara-perkara yang butuh terang-terangan, ya terang-terangan. Ngimami ya terang-terangan, jihad ya terang-terangan. Memberi untuk memberikan kepeloporan ya terang-terangan. Jadi uzlahnya itu adalah uzlah meninggalkan dari fitnah, meninggalkan dari dosa. Sehingga bila terjadi perebutan kekuasaan, bilo sono pembilo sini, sama-sama bahayani, ya ninggalkan semuanya. Lihat kondisi. Pokoknya al-khawf itu orang yang uzlah meninggalkan fitnah. Dan itu termasuk bagian dari zuhud, yaitu mengenal ilmu tentang manfaat madharat, yang manfaat dikerjakan, yang madharat disembunyikan. Itu makna dari al-khafi. Bila itu semuanya seseorang bisa mengerjakan, nanti akan dicinta oleh Allah Ta'ala. Allah pun juga menetapkan, bila sudah mencintai kepada hambanya, maka si hamba akan dijaga matanya, dijaga telinganya, dijaga tangannya, dijaga kakinya, dijaga semuanya. Ketika meminta perlindungan dilindungi, ketika meminta sesuatu akan diberi, ketika dimusuhi Allah pun juga akan membelanya. Itu tadi ada 3 perbuatan yang disuka oleh Allah Ta'ala dan telah kita urai. Semoga bermanfaat. Seolah kelanjutan pembahasan hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.